Hai, kami dari kelompok 7 kali ini akan membahas mengenai ICT. Information Communication and Technologies atau ICT adalah hasil dari globalisasi. Untuk lebih memahami ICT, cukup mengingat bahwa segala sesuatu yang digital merupakan bagian dari ICT. ICT mengubah bagaimana orang belajar, bekerja, dan berkomunikasi menjadi lebih efektif. Hal ini membuktikan bahwa ICT memberikan dampak pada seluruh sektor industri. Dan kali ini, kami akan mengupas lebih lanjut mengenai perkembangan, dampak, dan masa depan ICT dalam sektor ekonomi. Adanya ICT yang semakin berkembang sangat penting di dalam lingkup ekonomi politik internasional karena, yang pertama, dengan adanya ICT, perindustrian di suatu negara dapat berkembang pesat sampai melewati batas-batas negara lain. Dikarenakan komunikasi dan transportasi yang semakin mudah dapat memfasilitasi kerjasama industri antar negara untuk saling membangun perekonomian dengan mendirikan pabrik-pabrik cabang industri di negara-negara tujuan untuk memaksimalkan produksi, distribusi, dan pemasaran yang lebih efisien. Yang kedua, menurut Jeffrey A. Hart dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Information Technologies and Global Political Economy menjelaskan bahwa dengan ICT, negara yang masih memiliki kemampuan industri yang lebih lemah dapat belajar, mengejar ketertinggalan, dan bersaing dengan negara berkemampuan industri lebih kuat. Contohnya Jepang, yang pada awalnya memanfaatkan industri mereka sebagai penyedia barang setengah jadi untuk diolah kembali oleh industri yang lebih maju seperti komponen elektronik, komputer, dan peralatan penunjang industri lainnya. Kemudian, mereka terus berkembang hingga akhirnya dapat membuat produk mereka sendiri. Terakhir, dengan adanya ICT, sejumlah negara dan perindustrian di dunia dapat membentuk suatu sistem GPN atau Global Production Network, di mana mereka berusaha menciptakan produk yang berfokus pada spesialisasi mereka masing-masing. Contohnya, Taiwan dengan spesialisasi industri pengolahan metal atau foundry. Lalu, GPN juga merumuskan strategi dan kebijakan serta menjalin partnership dalam berkompetisi secara global yang diterapkan pada industri mereka tanpa sekat penghalang yang menghalangi distribusi sumber daya dengan berbasis teknologi digital. Timbulnya permasalahan terkait apakah globalisasi dan digitalisasi memberikan dampak positif atau sebaliknya terhadap ekonomi global dalam jangka panjang. Friedman 2007 dalam Hart 2010 berpendapat bahwa perkembangan ICT sebaiknya dipertahankan karena dapat memberikan dampak yang positif. Hal tersebut seperti adanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Terlebih ketika ICT berada di negara berkembang di mana dapat menciptakan sebuah lapangan kerja di dalam dunia perekonomian. Pendapat sebaliknya mengatakan bahwa adanya ICT menciptakan kesenjangan digital di antara kesenjangan yang lain dan lebih sulit bagi negara maju dengan negara miskin. Kesenjangan dalam pendapatan yang terjadi antara negara dengan penghasilan tinggi dan negara sebaliknya itu meningkat. Dikutip dalam Hart 2015, dalam 5 tahun dari 2001 hingga 2006, rata-rata pertumbuhan tarif di negara berpenghasilan rendah yaitu 6,1%, di negara berpenghasilan menengah 5,6%, dan negara berpenghasilan tinggi yaitu 2,2%. Dari perbedaan pendapat tersebut, beberapa ahli mengatakan bahwa adanya digitalisasi telah menunjukkan bahwa adanya ketidaksetaraan. Beberapa ahli juga menjelaskan bagaimana ICT memberikan dampak terhadap ekonomi politik internasional. Beberapa berpendapat bahwa ICT meningkatkan industri yang dapat berinovasi dan memberikan dasar untuk kekuatan ekonomi. Dampak yang mungkin timbul dari adanya ICT adalah meningkatnya ketersediaan barang dan harga yang menurun. Dalam menurunkan biaya tersebut dengan melakukan bisnis dan mengkoordinasikan gerakan sosial politik. Dampak lain adalah berkurangnya jarak geografis dalam aktivitas perekonomian karena semua mulai beralih dalam perkembangan globalisasi dan ICT. Transformasi digital membawa ekonomi negara seperti politik, bisnis, dan sosial yang masuk merubah masyarakat dan perekonomian untuk memaksimalkan manfaat dari perubahan teknologi ini. Berfokus pada 3 inovasi digital utama, kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan Internet of Things. Pertama, kecerdasan buatan AI berdampak pada EPI dalam perdagangan saham. AI
AI mengubah cara pasar berfungsi karena algoritmenya membuat permintaan dan penawaran di tingkat individu lebih mudah dan cepat. Misalnya sistem forex memungkinkan individu atau perusahaan untuk berdagang mata uang asing. Kedua, teknologi blockchain memberikan pengaruh pada EPI, dalam hal ini menentang sentralisasi otoritas nasional di antara negara-negara dan aliran modal internasional. Misalnya, blockchain digunakan untuk mentransfer properti kepemilikan tanpa perlu lembaga pusat seperti bank. Ketiga, IoT mengintegrasikan teknologi dan proses digital seperti AI dan blockchain. IoT dipandang sebagai transformasi bisnis yang berdampak pada produksi global dan distribusi barang dan jasa. Sehingga ketika negara-negara mengganti perdagangan tradisional dengan sistem perdagangan elektronik, mereka menyadari pengurangan biaya, peningkatan kecepatan eksekusi, dan meningkatnya efisiensi. Setelah membahas bagaimana pentingnya ICT, dampak dan masa depan ICT, sekarang saya akan memberikan rangkuman sedikit apa yang telah kami bahas. Dalam sektor ekonomi, dapat dilihat bahwa ICT membantu distribusi dan pemasaran menjadi lebih efisien. Selain itu, dengan dibentuknya Global Production Network mempermudah negara-negara untuk berfokus pada spesialisasi mereka. Kehadiran ICT menciptakan banyak inovasi digital seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan Internet of Things yang membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. ICT sendiri membantu negara dengan kemampuan industri yang lemah untuk mengejar ketertinggalan teknologi dan meningkatkan daya saing. Namun, hal ini akan menjadi kesenjangan digital antara negara maju dengan negara miskin. Oleh karena itu, yang menggarisbawahi apakah ICT memberikan dampak positif atau negatif terletak pada perekonomian tiap negara. Apakah mereka mampu untuk bersaing atau tidak? Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah mendengarkan.